Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gadun Pramosaji, mata kuliah Administrasi, metode penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian penelitian terdahulu pada bagian pertama. Apa sih tujuan dari kajian penelitian terdahulu? Nah, ini kajian penelitian terdahulu bertujuan sebagai rujukan dalam penelusuran yang terkait dengan tema yang diteliti. Kajian penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Pengkajian penelitian terdahulu berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga dapat mengetahui masalah mana yang belum diteliti secara mendalam oleh peneliti terdahulu. Nah, ini yang sangat penting itu ya. Jadi jangan penelitian itu jangan terus-menerus dari situ dari masalah-masalah dari kajian-kajian yang sudah ada gitu. Minimal walaupun kajian sudah ada gitu ya, tapi perbedaannya di mana gitu ya. Nah, itu yang sangat penting dari kajian penelitian terdahulu. Pengkajian penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil studi terdahulu yang serupa. Lalu apa kegunaannya? Ini untuk membahas kegunaan kita akan contoh ya. Akan mengambil contoh. Contoh yang baik kata-kata pendahuluan untuk menuliskan kajian penelitian dahulu sebagai berikut. Nah, di dalam kata-kata pendahuluan ini ada kegunaannya ini. Misalnya ini ya, implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu semakin menjadi perhatian dalam studi-studi administrasi publik atau administrasi negara, baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang. Jadi, implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu itu banyak mendapat perhatian. Misalkan kita mau mengkaji implementasi kebijakan pelayanan satu pintu. Sehubungan dengan hal tersebut, para peneliti mulai menyadari pentingnya fase implementasi kebijakan yang menggeser paradigma sebelumnya yang berpandangan fase perumusan kebijakan lebih diutamakan karena untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang itu kan kalau kebijakan publik kan ada fase-fasenya itu ya, ada fase perumusan, ada fase implementasi, ada fase pengawasan dan evaluasi kan gitu. Nah, ini ternyata yang dulunya perhatiannya orang-orang itu mengkaji perumusan kebijakan sekarang beralih kepada implementasi kebijakan. Terkait dengan kepentingan tersebut di atas, maka berikut akan disajikan urgensi. Nah, ini ada penelitian dahulu yang terkait dengan topik penelitian ini tentang implementasi kebijakan pelayanan satu pintu. Penelitian yang terdahulu dengan topik di atas akan menjadi rujukan dan menjadi pertimbangan agar penelitian ini memberikan nilai tambah terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi penggunaannya itu akan apa sih nilai tambahnya dengan penelitian yang sudah ada? Sekali lagi, penelitian itu tidak terlepas dari penelitian yang lain, ya. Tapi merujuk pada penelitian lu. Nah, bedanya di mana, nilai tambahnya di mana, gitu. Itu yang sangat kegunaannya dari kajian penelitian terdahulu. Adapun maksud dari kajian penelitian dulu adalah penelitian yang mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pemerintah terkait implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Penelitian implementasi kebijakan menjelaskan mengapa kebijakan yang diterapkan mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penjabaran kebijakan ke dalam mekanisme dan menerjemahkannya tujuan ke prosedur. Jadi pada dasarnya yang namanya peneliti implementasi kebijakan itu apa gitu ya. Pada dasarnya nanti yang dikajinya apa, biasanya dikaji dalam implementasi kebijakan itu
Lalu atau bagaimana mengimplementasikannya di dalam kegiatan-kegiatan rutin gitu. Nah, ini menurut Bu Switri seperti itu. Arah kebijakan pelaksanaan pelayanan satu pintu itu perlu masukan dari berbagai pihak, terus digali. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan masukan dan solusi terutama pada bagian perumus kebijakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur PTSP. Manian dan Sabastia menjelaskan latar belakang pentingnya studi implementasi kebijakan adalah kenyataan yang berbeda dari pandangan sebelumnya yang meyakini bahwa tujuan dari kebijakan secara otomatis akan tercapai setelah program diterapkannya oleh lembaga pendidikan. Studi implementasi kebijakan justru menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan merupakan hal yang kompleks dan menentukan hasil pencapaian kebijakan. Badan-badan administratif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata mendapatkan pengaruh dari faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang pada akhirnya menentukan hasil pencapaian kebijakan. Banyak kasus tentang kegagalan implementasi kebijakan atau implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan sesuai program namun gagal mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Jadi ini latar belakang mengapa kajian terhadap implementasi kebijakan itu sangat penting. Karena pada dasarnya bahwa setelah suatu kebijakan itu dilaksanakan itu belum tentu bisa mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri gitu ya. Dilaksanakan dengan baik tapi tujuannya nggak dilaksanakan dengan baik ya sama dengan bohong gitu ya. Makanya ini perlu pengkajian. Nah ini saya contohnya ini ya, penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu PTSP ini telah banyak dilakukan di beberapa provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Penelitian terdahulu yang mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pemerintah terkait pelayanan terpadu satu pintu. Penelitian yang disajikan peneliti di sini hanya sebagian dari peneliti yang sudah pernah dipilih yang mendekati fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan seperti berikut. Nah, ini contoh model 1 ya misalnya nih ya. Jadi ada banyak model-model sebenarnya ya di dalam perguruan tinggi yang diminta oleh jurnal gitu. Setiap perguruan tinggi mungkin memiliki model tersendiri ya sesuai dengan gaya selingkung dari penulisan laporan penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi. Demikian juga di dalam suatu jurnal juga memiliki gaya selingkung sendiri gitu ya, sehingga ketika mengkaji penelitian terdahulu ya sesuai dengan gaya selingkung masing-masing gitu ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Hasil penelitian terlalu dengan judul Implementasi Perwali nomor 23 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kota Salatiga. Nah, ini dilakukan oleh Maya Wulan Pramesti itu dengan Fodli Self Lightspeed web server jurnal Unis dot achieve import 80 IT 13 May 2015. Tujuan penelitian adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima. Sedangkan sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti terjangkau. Dan yang kedua ini adalah meningkatkan hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah implementasinya tidak bisa terlepas dari penyelenggaraan administrasi publik pada tatanan pemerintah Kota Salatiga.
di mana pada dasarnya tidak bisa terlepas dari perkembangan pemikiran administrasi publik. Salah satu aspek pembangunan yang diharapkan segera dapat ditingkatkan dan menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Mekanisme Pemerintahan dalam Mendukung dan Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengalaman Australia yang dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penelitian yang didukung oleh Asal Sudrajat Award Februari 2014 ya, oleh Risa Binekawati, menerima Australian Leadership Award and Alison Sudrajat Award. Tujuan penelitian adalah menganalisis untuk menemukan pembelajaran dari pengalaman Australia dalam mendukung diterapkannya dalam konteks Indonesia. Kebijakan hanya akan dapat dijalankan dan dicapai jika diintegrasikan dalam struktur pemerintahan Australia. Untuk melakukannya, kebijakan pemerintah dan regulasi di Australia diintegrasikan dengan pelayanan publik. Hasil dari penelitian adalah dalam menjalankan kebijakan untuk usaha kecil, pemerintah Australia bekerja sama dengan institusi lokal untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata. Seluruh negara bagian dan pemerintah lokal mengacu pada referensi yang sama, yaitu portal pemerintah dalam mendukung usaha kecil. Ada dua pelayanan satu pintu, yaitu Business Go sebagai portal untuk mendukung usaha kecil berupa bimbingan, hibah, dan pelatihan. Portal satu pintu untuk kebutuhan lisensi bisnis, walaupun selalu mengacu kepada satu portal nasional. Pemerintah negara bagian dan lokal dapat menggunakan mekanisme yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan usaha di daerah mereka masing-masing. Sebagai contoh, di negara bagian New South Wales, pelayanan kepada usaha kecil dilakukan oleh Business Enterprise Center, sedangkan di Australia Capital Territory, pelayanan ini diberikan oleh Canberra Business Point. Hasil penelitian dulu dengan judul Daya Saing Investasi dan Perdagangan Kepulauan Riau sebagai garda terdepan perbatasan Indonesia Singapura oleh Ade Priyangani, jurnal online Westphalia volume 13 nomor 1 Januari Juli 2014, PSN 08532265. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis parameter daya saing menurut dari sumber daya alam, lingkungan bisnis, industri terkait, dan pendukung permintaan domestik keseluruhannya termasuk dalam faktor fisik. Hasil dari penelitian adalah merupakan beberapa kajian masalah daya saing, kompetitivisme, diawali oleh konsep keunggulan comparative advantage, kini mendapat perhatian yang semakin besar, terutama 3 dekade belakangan ini. Daya saing satu dari sekian jargon yang sangat populer tetapi tetap tak sederhana untuk dipahami. Tentang daya saing tak luput dari kritik dan perdebatan yang juga terus berlangsung hingga kini. Lalu hasil penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 87 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat oleh Hamid 11 Maret 2016. Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem pelayanan perizinan pada Provinsi Sumatera Barat dalam penandatanganan dokumen perizinan dan kewenangan tersebut dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh BKPM-PPT sudah berjalan dengan baik. Selain itu juga memberikan dampak positif terhadap reformasi birokrasi perizinan. Dalam hal penandatanganan dokumen perizinan dan kewenangan tersebut dialihkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat. Dengan 15 SKP terkait menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Implementasi One Stop Service
dalam upaya penyelenggaraan investasi. Kalau PKBS 3 kali, jurnal Riptek nomor 2, nomor 1 tahun 2008. Ini halaman 14 sampai 17. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan One Stop Service dalam upaya meningkatkan investasi. Hasil dari penelitian adalah merupakan beberapa kajian masalah daya tarik investasi suatu daerah, antara lain survei World Economic Forum tahun 2005. Faktor penghambat investasi yaitu birokrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, dan kualitas SDM. Dalam implementasi kebijakan terkait dengan waktu penyelesaian izin memakan waktu yang cukup lama, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Kebijakan Badan Pelayanan Terpadu, Pelayanan Satu Pintu, Satu Atap, One Stop Service sebagai bentuk reformasi birokrasi di Gabun Sragen oleh Ridwan Muhammad pada tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Satu Atap One Stop Service sebagai bentuk reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dengan keberadaan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dalam satu pintu atau satu atap ternyata menimbulkan multiplier efek yang sangat signifikan, antara lain peningkatan investasi, adanya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki perizinan, peningkatan potensi fiskal, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hambatan dari Badan Pelayanan Terpadu dalam satu pintu, satu atap di bidang perizinan, gangguan adalah sebagai berikut. Sistem yang berlaku masih belum mengkaitkan secara langsung prestasi kerja aparat dengan perkembangan karirnya. Sistem tersebut sudah mengatasi hal yang bersifat teknis manajerial, tapi masih belum memenuhi hal-hal yang bersifat strategis kebijakan. Sistem manajemen tersebut juga belum disosialisasikan. Hasil dan pembahasan reformasi birokrasi PTSP di Kabupaten Sragen yang telah mengangkat nama Indonesia di kancah internasional untuk mendukung upaya penerapan revolusi masyarakat Indonesia, khususnya bagi aparatur negara yang merupakan modal utama untuk mengangkat Indonesia ke posisi yang lebih tinggi. Revolusi mental mampu mendorong peningkatan kapabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan. Dari situ akan menghasilkan sikap profesional yang pada gilirannya mendorong kualitas kinerja dan pelayanan yang berdaya saing global. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berhasil menerapkan apa yang dinamakan kinerja pelayanan yang optimal, sehingga memang pantas membuahkan apresiasi bergengsi di tingkat dunia. Contoh lain, seterusnya kajian penelitiannya adalah hasil penelitian terdahulu dengan judul Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya oleh Puspitosari pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kualitas pelayanan publik, konsep, dimensi, dan indikator dalam pelayanan di PTSP. Hasil dan pembahasan aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik menunjukkan tumpang tindih dalam penerapan kebijakan. Korelasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan model dalam upaya implementasi kebijakan pelayanan. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik oleh Agus Dwianto, UGM Yogyakarta pada tahun 2005. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pelayanan yang berorientasi pada pengguna jasa layanan publik dan adanya partisipasi aktif oleh manajemen dalam proses peningkatan kualitas dan standar pelayanan. Fokus penelitian hanya berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan dalam menuju good governance. Dari hasil penelitian ini, bahwa dalam pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat, standar pelayanan dalam penyusunannya belum melibatkan masyarakat yang peduli tentang pelayanan publik. Belum ada maklumat janji pelayanan sebagai tanda komitmen pimpinan. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan oleh Sri Mujiatmoko dan Sindu pada tahun 2009. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelayanan kepada masyarakat dari permohonan dan proses penerbitan izin dan upaya menciptakan penyederhanaan perizinan, optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi, dan simplifikasi
perizinan usaha oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman. Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepolisian seorang kepala daerah yang mampu merubah paradigma lama dilayani menjadi paradigma baru melayani masyarakat. Komitmen pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat menunjang dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian terlalu dengan judul Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional oleh Walla Adolf 2004. Tujuan penelitian adalah menganalisis integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas menurunkan dan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip good governance dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna mewujudkan kepuasan masyarakat dalam berusaha. Fokus penelitian terhadap iklim investasi penanaman modal dan sarana meminimalisir kendala investasi. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan fungsi lembaga PTSP. Hasil penelitian dahulu dengan judul Penanam Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDM oleh IGD Raya Wijaya, Pradnya Paramita, Jakarta 2005. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing ekonomi dalam memulai usaha. Baik dunia usaha memberikan akses yang lebih luas dalam memperoleh perizinan, kepastian hukum, dan keadilan dalam memperoleh pelayanan perizinan. Penelitian ini didasarkan oleh hasil laporan Bank Dunia tentang peringkat Indonesia dalam doing business. Keberadaan PTSP di beberapa daerah cukup mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian dahulu dengan judul Iklim Investasi Indonesia, Masalah, Tantangan, dan Potensi Keadilan Indonesia oleh Tulus Tambunan, Jakarta 2006. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis organisasi, fungsi koordinasi, integrasi, dan signifikasi perizinan usaha oleh pemerintah daerah, serta implikasinya terhadap dunia usaha. Hasil dari penelitian ini adalah perbaikan iklim investasi dan kendala yang ada melalui sudut pandang pokok dan penerapan kebijakan pemerintah. Penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Implementasi Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan oleh Ishak Kusnandar pada tahun 2005. Dan ini bertujuan adalah menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas transparansi serta partisipasi masyarakat dalam perizinan tumpang tindihnya organisasi penyelenggaraan IMB. Penelitian ini difokuskan pada aspek perizinan IMB yang memiliki regulasi kewenangan oleh pemerintah. Hasil penelitian adalah pelayanan kepada masyarakat IMB belum didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sehingga pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Perilaku Aparat Terhadap Kualitas Layanan Publik di bidang perizinan oleh Tri Lestari Endang Wiryadmi pada tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kualitas strategi pelayanan publik yang diperlukan untuk membuat percepatan regulasi birokrasi. Pelayanan perizinan merupakan salah satu pengungkit dari beberapa sasaran strategis, menjelaskan tentang model, jenis, proses, dan prosedur pelayanan publik atau perilaku aparat pelaksana. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Klaten, Fokus Media 2010. Penelitian ini bertujuan untuk analisis upaya pengembangan model untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini berdampak langsung terhadap kelompok sasaran penerima pelayanan. Penerapan pelayanan paten sampai tingkat kecamatan sebagai bagian dari PTSP untuk simplifikasi proses pertimbangan aspek geografis. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Strategi Administrasi Pemerataan Akses pada Pelayanan Publik Indonesia oleh Effendi pada tahun 1995. Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis pengaruh regulasi dan deregulasi sebagai strategi pelayanan, fungsi administratif yang dicapai melalui kebijakan dan pemenuhan ketersediaan sarana pelayanan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh birokrasi bidang perizinan dalam pencapaian hasil secara administratif dan memiliki output sebagai produk pelayanan.
Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa pelayanan administrasi perizinan belum sesuai dengan standar pelayanan itu perlu ditinjau kembali SOP yang ada untuk dievaluasi kembali. Perlu adanya SDM yang kompeten dalam pelayanan administrasi perizinan dan perizinan, dengan demikian pendidikan dan pelatihan SDM untuk menunjang pelayanan agar sesuai dengan SOP. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Etika Pelayanan Masyarakat Pelanggan, Upaya Membangun Citra Birokrasi Modern oleh Ramaswamy, Lembaga Administrasi Negara tahun 2000 ya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis etika dan mutu layanan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat perbandingan dalam hal unsur-unsur pelayanan yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik oleh Supriyadi Anwar Supriyadi tahun 2004, LAN RI 2004 ya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur kualitas pelayanan. Aktivitas pemberian diklat teknis aparatur banding dengan kinerja institusi. Fokus utama pada penyelesaian pemerintahan yang clean government, prinsip-prinsip peningkatan kualitas aparatur. Hasil penelitian dahulu dengan judul Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka oleh Yuli Tirta Riyandi, L. Ansori, Enceng, dan Anto Hidayat, WISIP Universitas Terbuka, Jalan Pondok Cabe, Jalan Caberaya, Pondok Cabe, Pangmulang, Tangerang Selatan, Banten, tahun 2013. Implementasi kebijakan PDSP pemerintah Kabupaten Bangka diawali dengan melimpahkan kewenangan melalui KPT guna menghindari terjadinya pungutan liar. Hasil penelitian dahulu dengan judul Efektivitas PDSP dari Perspektif Perizinan Usaha dan Imigrasi oleh Marsono, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Jalan Medan 10, Jakarta Utara. Tujuan penelitian adalah pengaruh birokrasi sinkronisasi organisasi kelembagaan PDSP dalam implementasi kebijakan untuk pencapaian hasil tujuan dan memiliki output. Hasil penelitian agar para gubernur, bupati, wali kota untuk segera melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada PDSP. Selanjutnya berdasarkan data empiris bahwa hingga saat ini daerah yang telah membentuk PDSP berjumlah sebanyak 467 atau sebesar 88% dari total seluruh jumlah daerah. Dengan rincian provinsi 26, kabupaten 345, kota 96. Kelembagaan yaitu dalam bentuk badan 130, dinas 10, dan kantor 290. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Administrative Reform in the Korean Central Government oleh Pak Sung Kim, The Yonsei University, Public Performance and Management Review volume 24 nomor 2 Desember 2020. Menurut Kementerian Perencanaan dan Anggaran Korea, tujuan utama reformasi sekarang adalah dengan membangun sistem dengan menggunakan prinsip pasar dan nilai demokratis. Demokrasi telah dijalankan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki pemerintahan Korea, yaitu sentralisasi, lemahnya transparansi, kurang ketegasan, dan kurangnya nilai kompetitif yang dimiliki pemerintah Korea. Terkait perihal program penstrukturan kembali sektor publik, terdapat 3 tujuan utama yang dikemukakan oleh Presiden Dae Jung Kim. Pertama, dengan menciptakan pemerintahan yang kecil namun efisien, dengan cara mengefisienkan fungsi pemerintahan dan memperkecil ukurannya. Kedua, menciptakan pemerintahan yang kompetitif dengan menggabungkan prinsip kompetisi kepada setiap domain negara serta prinsip personil terkait. Ketiga, menciptakan pemerintahan yang customer oriented dengan cara membantu mengembangkan perilaku dan tingkah laku para pegawai negeri. Hal ini sama halnya dengan prinsip New Public Management. Hasil penelitian terdahulu dengan judul Politik by Other Administrative Reform in the United States oleh Pat Rockman, Ohio State University, International Review of Public Administration, Ruby 1, volume 6, nomor 2. Dalam jurnal Rockman, O'Neill mengatakan bahwa politik mencakup ruang lingkup yang sangat luas, dari sistem federasi hingga pendayagunaan aparatur negara itu sendiri. Agenda reformasi mendayagunakan aparatur negara menyebabkan negara Amerika Serikat mengalami penurunan berlawanan dengan apa yang seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya persaingan birokrasi antar kepemerintahan.
perbaikan terhadap sistem aparatur negara juga menimbulkan perselisihan, baik eksekutif lebih mengarah pada sistem yang lebih komprehensif terhadap kekuasaan yang lebih dominan pada badan legislatif, sedangkan pada badan legislatif mengarah pada sistem laporan dan pengawasan. Nah, jadi pada intinya gitu ya, kajian penelitian tersebut tidak hanya 3 sampai 4 hasil penelitian orang lain, ini sampai ada 25 hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dari suatu produk yang namanya PTSB ini, ya, interpretasi ke situ arahnya. Dan di model 1 ini ya pada dasarnya ternyata itu isinya tuh yang dibahas itu pertama judul penelitiannya apa gitu ya, dimuat di dalam apa gitu ya, dalam jurnal apa atau skripsi apa, tesis apa, di mana gitu kan gitu. Lalu yang kedua tujuan penelitian sendiri apa dari kajian penelitian dulu itu dari penelitian tersebut. Lalu hasil penelitiannya, jadi ada 3 itu saja ya. Kalau model 1 ini, nah silakan saja mau mengembangkan ini ya silakan gitu ya, boleh gitu ya. Nah, yang lebih bagus lagi dari yang saya contoh ini adalah ternyata di situ juga ada ringkasan hasil penelitian terdahulunya. Jadi yang 25 tadi itu diringkas ya. Ya, ringkasnya nomornya berapa, judul penelitiannya apa, tujuan penelitiannya, hasil penelitiannya. Nah, lalu yang terakhir itu penelitian kita sudah penelitian ini apa ini? Ya, apa ya? Penelitian ini yang bisa penelitian ini kewenangan telah diserahkan secara formal dan jujur, namun secara informal dan faktual hal itu sulit dilaksanakan kan tidak adanya dukungan dari lembaga etik. Nah, jadi ini analisis kita, pembahasan kita itu ada juga di sini ya. Jadi tadi mah kalau pada waktu penyampaian kajian penelitian dulu itu cukup judul penelitiannya apa, dimuat dalam apa gitu ya. Lalu ini tujuan penelitiannya apa, dan hasilnya apa. Nah, itu kira-kira analisisnya seperti apa pembahasannya itu ya. Nah, ini terus ya, judul yang kedua itu apa ya. Ya, judul kedua apa, tujuan penelitiannya apa. Jadi judul penelitian, nama peneliti, tahun gitu ya. Tujuan penelitian, hasil penelitian, dan ini pembahasan kita. Terus saja sampai tadi sampai kalau tidak salah itu sampai 25 ini ya. Hasil penelitiannya. Sebenarnya sangat aneh juga kalau ada pembatasan 3 gitu ya. Nah, ini sampai sekitar 25. Nah, jadi ada sampai 25 seperti itu ya. Itu model pertama. Jadi silakan saja kalau modelnya seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu. Sama kita nanti kan membahas penelitian ini, analisisnya ini ya. Saya kira supaya tidak membosankan, saya cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.